Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah dimanapun berada, ya. Baik yang ada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun yang bisa mengikuti siaran ngobrol Bakto Subuh ini. Semoga kita senantiasa mendapat karunia dari Allah berupa sadar Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat hidayahnya pada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap berlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, tema kali ini wilayah spiritual dalam sholat, ya. Itu ada di wilayah Allahu Akbar. Allahu Akbar itu T3, ya. Saya ingat masih ada beberapa dari sahabat yang bertanya, Mbak Bejo, T1 itu apa? T2 itu apa? T3 itu apa? Ya mungkin masih baru, ya, baru gabung di Zikir Nafas Sadar Allah. Jadi di sini secara langsung saya beritahukan bahwa T1 itu tasbih, yaitu subhanallah. T2 tahmid, alhamdulillah. T3 takbir, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ternyata satu sistematika, satu hierarki yang tepat sekali. Jadi subhanallah itu Allah Maha Suci. Jadi Allah mutlak kebenarannya dari sisi apapun, zat, sifat, dan afalnya. Yang kita rasakan betul-betul itu adalah afal Allah. Itu nyata kita rasakan. Terhadap afal Allah ini kita harus bisa menerima. Afal Allah yang berdasarkan sifat Allah, ya. Secara garis besar sifat Allah itu ada sifat jamal dan ada sifat jalal. Sifat jamal mengacu pada kasih sayang Allah, kedamaian, kebahagiaan yang kita rasakan. Ini ada tanda dari sifat jamalnya Allah. Ada bencana, gunung meletus, huru-hara seperti kondisi sekarang ini. Itu merupakan tanda dari sifat jalalnya Allah. Jadi terhadap ini semua kita harus bisa menerima. Subhanallah, menerima. Apabila kita sudah bisa menerima kondisi apapun dari diri kita dan sekitar kita, kita bisa menerima dengan ikhlas, kita bisa menerima dengan tulus, tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menggerutu. Ikhlas, betul-betul ikhlas dalam menerima afalnya Allah ini.
maka kita baru bisa masuk ke wilayah alhamdulillah, baru bisa bersyukur. Jadi bersyukurnya ini bukan bersyukur karena kita mendapat rezeki yang banyak, kita mendapat pekerjaan yang mapan, kita mendapat kenaikan jabatan, kita mendapat kebahagiaan. Bersyukurnya bukan karena itu. Jadi kita bersyukur hanya karena Allah. Kalau kita bersyukur karena mendapat harta, mendapat duit banyak, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Seandainya kita tidak mendapat duit banyak, hutang ada di mana-mana, maka kita tidak lagi bisa bersyukur. Karena bersyukurnya karena harta, karena duit. Kalau kita bersyukur karena rasa bahagia, ketika kita mendapat kebahagiaan, mungkin anak cucu datang, alhamdulillah. Tapi ketika mereka pergi semua, kita tidak bisa lagi bilang alhamdulillah. Kita tidak bisa lagi bersyukur. Karena apa? Kita bersyukur karena mendapat nikmat kebahagiaan, bukan karena Allah. Tapi kalau kita bersyukur karena Allah, apapun kondisi kita, ya, apapun problem kita, setelah kita bisa menerima dengan ikhlas, maka kita bisa bersyukur karena Allah. Jadi subhanallah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi setelah kita bersyukur ya, kita mengakui bahwa memang yang ada hanya Allah. Kita hanya melihat satu, yaitu Allah. Selain itu tidak. Disitulah kita akan masuk pada Allahu Akbar, keagungan Allah, di mana kemahaakbaran Allah itu dibanding diri kita, dibanding problem kita, dibanding semua yang menyangkut diri kita, itu jauh lebih besar dari kebesaran Allah. Jadi Allah itu jauh lebih besar dari diri kita, dari bayangan kita, dari problem kita, dari imajinasi kita, dari pikiran kita. Bahkan bukan dari kita, dari semesta. Itu Allah lebih besar lagi. Nah, disitulah keagungan Allah, kemuliaan Allah. Nah, tentang Allahu Akbar ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Setyo Purwanto kaitannya dengan sholat. Jadi sholat yang sudah masuk pada wilayah Allahu Akbar. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita harus sadar betul. Kesadaran ini harus menjadi sikap dari cerminan dari T1 subhanallah, T2 alhamdulillah, T3 Allahu Akbar. Ini sikap. Nah, sikap inilah yang akan mendasari kita untuk menjalankan amanah, untuk menjalankan semua ibadah-ibadah yang kita jalankan sesuai dengan syariat yang ada pada agama kita, yaitu agama Islam.
Ini sholat yang utama yang akan dijelaskan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya sekian dulu, dan pesan saya manfaatkan semaksimal mungkin acara ngobrol ini dengan menanyakan sesuatu hal yang masih mengganjal di pikiran, di benak Bapak Ibu semua, agar nanti setelah pertemuan ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, rekan semua, sahabat, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Rahmat dan salam, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pertama pada Pak Zen yang sudah mengawali, Mbah Bejo mengawali diskusi kita kali ini. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di online. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk silaturahmi lewat online. Ini suatu yang kita syukuri Bapak Ibu. Ya, kita syukuri. Ini kalau nggak ada corona belum tentu tiap hari bisa online seperti ini. Karena mungkin Bapak Ibu masih di masjid atau saya juga masih di masjid gitu ya. Tapi karena corona kadang kita subuhan di rumah ya. Biasanya kalau Ramadan itu kan setelah subuhan ada kuliah subuh. Ini selama corona ya nggak ada, subuhan aja di rumah. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang sholat, melanjutkan yang kemarin. Karena sholat ini penting Bapak Ibu. Ya, sholat ini luar biasa pentingnya. Setelah syahadat itu sholat. Ya. Setelah syahadat itu sholat. Setelah sholat baru puasa, zakat, haji. Gitu. Kadang-kadang karena ini suatu kewajiban, kita itu kadang-kadang menyepelekan unsur ruhaniyah di dalam sholat itu. Di dalam sholat Bapak Ibu, unsur-unsur di dalam diri kita, unsur jasad, unsur jiwa, unsur ruh, itu semuanya sholat. Cuma sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kefitrahannya. Kalau jasad pasti sudah jelas syariatnya. Kalau jiwa ini kita bawa kemana di dalam sholat? Gerakan fisik itu tentunya membawa kepada keadaan kejiwaan. Kita rukuk dan i'tidal itu gerakannya beda,
bacaannya beda, maka keadaan kejiwaannya juga berbeda. Jadi keadaan kejiwaan ketika rukuk berbeda dengan keadaan kejiwaan ketika iktidal. Nah, ini yang kadang-kadang masih diabaikan. Ya, masih diabaikan ketika kita menjalankan sholat. Kalau mau mengejar syahnya sholat, mau mengejar syariatnya saja, ya tidak perlu belajar tentang perbedaan kejiwaan kita antara rukuk dan iktidal. Ya, tapi karena ini ada olah jiwanya di dalam rukuk dan iktidal, tentu kita harus memperhatikan di mana perbedaannya. Maka materi kali ini tentang meluaskan kesadaran itu sebenarnya pekerjaan jiwa. Jadi jiwa itu pekerjaannya apa? Menyadari. Mata pekerjaannya apa? Melihat. Pikiran, otak pekerjaannya apa? Berpikir. Nah, sekarang kalau jiwa pekerjaannya apa? Menyadari. Maka menyadari itu adalah pekerjaan jiwa, nafs. Kalau jiwanya tidak kita gerakkan, kita biarkan, batal nggak sholat? Nggak batal. Jiwa kita nggak usah ke Allah di dalam sholat, batal nggak? Nggak batal. Tapi kalau di dalam kitab-kitab ulama, ya minimal 1 detik lah ada ke Allahnya itu dalam rangkaian sholat, 1 detik dah. Makanya biasanya itu masuknya ketika Allahu Akbar pertama kali. Udah itu aja, setelah itu bebas. Jadi ketika Allahu Akbar itu harus hus ke Allah. Setelah itu mau ke Allah atau tidak apa-apa. Jadi ada 1 saat aja, 1 detik saja untuk ke Allah. Ya, kalau mau begitu ya tidak apa-apa. Tapi kita tidak akan mendapatkan faedah, manfaat. Ya, faedahnya apa? Kesehatan. Boleh. Kalau balik ke kesehatan daripada sholat ya lebih baik olahraga sekalian. Kalau mau faedah kesehatan. Kalau mau faedah yang lebih dalam tentang kejiwaan, ya harus melatih kejiwaan kita. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang meluaskan kesadaran. Iya. Sudah ada pertanyaan dari Bu Siti Muzayyanah. Assalamualaikum Mbak Pur. Waalaikumsalam. Apakah kita waktu sholat mata harus terpejam untuk meluaskan kesadaran? Baik, meluaskan kesadaran itu tidak tergantung pada tertutup atau terbukanya mata. Karena mata itu jasad, sedangkan meluaskan kesadaran itu adalah jiwa. Jadi jiwa dengan jasad itu berbeda. Jadi kalau kita mau meluaskan kesadaran, mata terbuka atau tertutup itu sama saja. Cuma yang baik bagaimana? Yang baik adalah yang paling membuat mudah Bapak Ibu untuk meluaskan kesadaran. Misalnya, meluaskan kesadaran ketika lebih mudah ketika mata tertutup. Ya tertutup aja. Meluaskan kesadaran ketika mata terbuka. Ya buka mata. Ya, gitu. Yang penting kalau buka semua, kalau tutup semua. Jangan yang satu buka, yang satu tutup.
Alhamdulillah. Guyon ya Bapak Ibu, tegang nanti. Ini kan ngobrol santai. Ya, oke. Assalamualaikum. Dalam sholat juga jiwa tetap harus mi'raj ya Pak? Ya, iya. Meluaskan kesadaran itu sebenarnya mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu bukan keluar dari jasad, keluar dari bumi, keluar dari alam semesta, tidak keluar. Konsepnya bukan keluar. Sebab kalau konsepnya keluar, mindsetnya adalah keluar, nanti yang muncul adalah sensasi. Jadi konsepnya adalah meluaskan kesadaran. Ketika jiwa kita meluas, itu sudah mi'raj. Jadi Allah itu, orang mengatakan Allah di atas misalnya. Lah yang di bawah apa enggak ada Allah, gitu misalnya ya. Maka konsepnya tidak ke atas sebenarnya. Konsepnya adalah meluaskan. Pelendungan itu apa? Balon itu. Oh, besar itu, meluas. Tiup. Wah, itu meluas namanya. Jadi meluaskan kesadaran. Kalau bahasa meditasi itu mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos. Nah, jadi meluas ke alam semesta, meluas ke alam semesta tak terbatas, meluas yang menciptakan alam semesta tak terbatas. Itu mi'raj namanya. Jangan disamakan dengan mi'rajnya Rasulullah. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin itu adalah meluaskan kesadaran. Terima kasih Kang Darman 76. Alhamdulillah. Dari Malaysia hadir Pak Azman. Dari Riau juga ada Pak Nur Rahman. Pertanyaannya apa ini? Di dalam sholat ruh kita kearahkan kemana? Ke Allah. Jadi ruh itu fitrahnya itu dikembalikan yang punya sana. Karena wanafatuhu min ruhi, dan kutiupan ruh milikku, milik Allah. Berarti kalau mau mengaktifasi ruh ketika sholat, itu ya dikembalikan aja ke Allah. Sana ke Allah. Makanya kemarin rumus khusyuk itu wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang berserah kembali kepada Allah. Yang kembali yang siapa? Yang kembali ya ruh. Kembali itu ya ruh. Ketika ruh kembali ke Allah, jiwa tenang. Oke. Apakah harus mengerti atau paham bacaan salat dulu untuk bisa meluaskan kesadaran? Tidak. Meluaskan kesadaran itu belum ada ya, belum ada hubungannya dengan bacaan, belum ada. Karena ini basicnya. Misalnya saya mau pergi ke Jakarta, ya saya ke Jakarta, belum melakukan apa-apa. Padahal di dalam sholat itu nanti ada takbir, ada inilah. Antara takbir, bacaan, gerakan itu semua adalah perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu dilakukan di wilayah meluaskan kesadaran. Baik, Pak Wahyu Nugroho, bagaimana cara memfokuskan pikiran kita dalam keadaan sholat, Pak, agar bisa dengan khusyuk? Tidak perlu difokuskan. Biarkan pikiran itu
dan kesadaran kita tetap lurus ke Allah. Jadi yang dimainkan kesadarannya saja. Jadi misalnya begini, ketika ruku kita sadar ruku, ketika i'tidal kita sadar i'tidal, ketika sujud kita sadar sujud. Jadi tidak perlu memfokuskan. Untuk khusyuk tidak perlu fokus, biarkan aja. Fokus atau tidak fokus itu bukan urusan kita. Bu Yani masih sulit membedakan menyadari dan pikiran. Melanjutkan ke kesadaran menjadi bingung, masih apa ini apa itu, dan bukan visual kan Pak? Bukan Bu, bukan visual. Menyadari itu bukan membayangkan. Menyadari itu adalah kita, kenapa saya minta menyadari jasad, pikiran ikut enggak? Ikut. Jadi ya memang kalau kita menyadari jasad, otomatis pikiran ke jasad. Kita menyadari bumi, otomatis pikiran ke bumi. Kita menyadari alam semesta, pikiran pasti ke alam semesta. Tapi kalau menyadari Allah, pikiran sudah tidak bisa lagi. Kalau pikiran masih bisa ngejar, berarti kesadarannya harus ditingkatkan lagi. Di sebalik apa yang dapat kita pikirkan itu. Baik. Begitu Bu Yani. Bagaimana cara kalau imam yang terlalu cepat? Di dalam sholat berjamaah, yang penting kita adalah mengikuti imam. Mengikuti imam itu jasad kita. Membaca ketika kita mengikuti imam yang cepat itu jasad kita. Kesadaran itu harus dijaga ke Allahnya. Jadi imamnya mau cepat, mau lambat, itu kalau sholat khusyuk nggak masalah. No problem. Karena khusyuk itu wilayahnya tidak di jasad, tapi di kesadaran. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Pak Pur atas Alhamdulillah. Pak Jajak izin tanya Pak, meluaskan kesadaran dalam sholat apa sama dengan meluaskan kesadaran dalam DN? Sama. Ya, sama. Karena DN itu sebenarnya melatih kesadaran. Nah, kesadaran ini digunakan untuk sholat. Jadi antara kesadaran di dalam DN dan dalam sholat itu sama. Cuma bacaan jangan dimasukkan dalam bacaan sholat ya, Allahnya. Kami masih membayangkan. Iya, tak apa-apa. Coba sadar, belajarlah menyadari, tidak membayangkan. Wan Nurian Adnan, kalau melayani pikiran, sholat jadi tak menentu arah. Betul. Melayani pikiran itu apa? Menghilangkan pikiran, memfokuskan pikiran, meniadakan pikiran, konsentrasi. Itu namanya melayani pikiran. Sholat jadi tak menentu arah. Sholat itu harusnya sadar Allah, ini malah ngurusi pikiran. Juga saya sarankan Bapak Ibu, mata itu jangan fokus. Kalau buka mata ya, misalnya melihat tempat sujud misalnya, terus bayang itu apa? Tempat sujud itu dilihat, difokuskan untuk konsentrasi, jangan. Karena itu akan melemahkan kesadarannya. Atau membayangkan Allah dibayangkan seperti huruf alif lam lam ha. Itu membayangkan, nanti melemahkan kesadaran. Kalau memang belum bisa ya belajarlah kesadaran. Jangan kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar. Habib Trang, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Pur, waalaikumsalam. Apakah maksud Nabi kita dengan sabdanya bahwa sholat itu adalah penyejuk mata beliau? Wah iya, bahkan sholat itu istirahatnya beliau. Karena ketika jiwa kita itu meluas, kesadaran kita meluas, maka pikiran itu istirahat. Nggak akan bisa bekerja kalau kesadarannya betul menuju kepada Allah yang di sebalik alam semesta, itu pikiran nggak bisa bekerja lagi.
Tapi kalau masih di alam semesta, masih di langit, masih di galaksi-galaksi, bintang-bintang, itu pikiran masih bekerja. Tapi ketika sudah di sebalik itu, nah itu, pikiran sudah berhenti. Maka itu namanya istirahat, rehat, penyejuk mata. Ya, baik, menyenangkan. Itu pengertian saya, Pak Habib Trang dari Sarawak. Masih sulit, Pak, tentang meluaskan sadar dan begitu luas kembali lagi ke jasad. Ya, harus luas lagi, Bu. Apakah dalam sholat ada dua kesadaran, menyadari Allah dan menyadari gerakan bacaan? Begini, kalau kita menyadari Allah, tubuh kita itu sudah otomatis, nggak usah disadari. Otomatis sudah sadar, namanya meluaskan, makanya bukan meninggalkan, ya konsepnya. Jadi misalnya gini, pertama menyadari nafas, meluas menyadari jasad. Berarti dalam kesadaran ini saya menyadari nafas dan menyadari jasad. Meluas lagi ke alam semesta. Jadi alam semesta, saya menyadari alam semesta, itu saya bisa menyadari alam semesta, menyadari jasad dan menyadari nafas. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah Allah yang menguasai alam semesta, maka tubuh kita, jasad kita, atau alam semesta ini masuk ke dalam kesadaran itu. Jadi meluas, bukan keluar. Kalau keluar ini lupa, nanti jasadnya hilang, tapi meluas. Ya, begitu. Asmilakum. Pak Rondi, assalamualaikum, apa ikut nyimak? Monggo silahkan. Pak Ateng, Mak, boleh tidak ketika sholat kita hilangkan diri? Pertanyaannya bukan boleh atau tidak, bisa apa tidak? Bisa atau tidak kita menghilangkan diri kita? Itu pertanyaannya. Dan kalau ada orang menyampaikan bisa, caranya bagaimana? Satu metode, satu pernyataan itu harus ada metodenya pasti. Kalau enggak, pasti dia hanya cerita bohong. Ya, begitu Pak Ahmad. Bu Ertati, pemahaman memisahkan antara bagian dari jasad, ruh dan jiwa saat sholat. Mungkin ini yang asing bagi kita, Pak Pur, mohon penjelasannya ulang. Baik Bapak Ibu. Jasad itu biarkan ketika sholat dia mengikuti syariat. Dan diri kita ini, tubuh ini ada sistem namanya sistem otomatisasi. Contoh, ketika kita sholat, kita bisa sambil merancang nanti buka itu mau makan apa. Bisa merancang setelah sholat nanti saya akan kesini. Itu padahal sholat dan membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah tidak lupa. Jadi di sini otomatis, maka jasad biarkan. Dia pada proses otomatis itu, biarkan itu. Ya, jangan sampai keluar dari syariat sholatnya. Tapi jiwanya yang ada di jasad itu kita luaskan, tidak hanya ke jasad tapi meluas. Jadi begini, ini jiwa meluas ya kan, ini jasad. Jadi jasad ini tetap sholat, nah ini tapi jiwanya meluas. Kemana? Ke Allah. Nah kalau sudah ke Allah itu ruhnya aktif. Kita nggak perlu tahu bentuk ruh seperti apa, ruh itu seperti apa, nggak perlu. Yang pasti bahwa ketika kita sudah ke ruh tadi masuk wilayah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tidak serupa dengan apa, masuk ke situ, itu ruh aktif. Nah disitulah nanti terjadi sinkronisasi. Misalnya ketika sujud, maka jiwanya pasrah. Pasrah ke siapa? Ke Allah. Nah ketika ke Allah itu ruhnya aktif. Jadi tiga-tiganya itu aktif sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jiwa, tubuh ini nggak mungkin bisa ke Allah. Yang bisa ke Allah itu
ruh yang kembali ke Allah. Jiwa hanya bisa menyadari saja. Ketika dia masuk ke alam kesadaran akan Allah, benar-betul laisa kamitslihi, keadaannya seperti hilang, lenyap, fana. Maka ada fana. Ya, itu sebenarnya proses kejiwaan ketika masuk ke dalam alam ruhaniyah. Ketika jiwa itu masuk alam ruhaniyah, maka lenyap, fana, tapi sadar. Nah, fana tapi sadar. Boleh tidak ketika sholat kita menghilangkan tadi ya, Bu tadi sudah. Pak Muhammad Suci, Assalamualaikum Pak, bagaimana cara menghilangkan apa? Oh, mana tadi? Cara menghilangkan lalai dalam sholat. Oh, sadar. Sadari penuh. Mindful di dalam sholat. Ya, sadari penuh. Jadi sadar Allah itu menghilangkan kelupaan di dalam sholat. Orang itu sholatnya lupa kenapa? Karena nggak sadar. Pikir sesuatu, lupa, sudah nggak sadar kalau sudah rakaat berapa, ini berapa, lupa. Jadi harus sadar Allahnya harus kuat, Pak. Alhamdulillah Pak Joko. Alhamdulillah kendala saya meluaskan kesadaran mulai terjawab. Semoga dimudahkan Allah. Terima kasih Pak. Bersama-sama Pak. Pak Karyadi mengembalikan roh dan meluaskan kesadaran dua hal agar khusyuk sholatnya. Ya, meluaskan kesadaran sampai Allah. Ya, sampai kepada Allah yang menciptakan itu sadar Allah, berjumpa dengan Allah. Mengembalikan ruh itu artinya kita berserah diri. Ya, baik, jadi itu syarat khusyuknya itu. Udah, kalau itu dipakai di dalam sholat khusyuk, udah. Menurut Al-Quran khusyuk. Tapi jangan disampaikan ke orang-orang, nanti kita diketawain. Kamu sholat khusyuk. Sayyidina Ali aja nggak bisa khusyuk, masuk kamu khusyuk. Ya, hati-hati kalau kita cerita khusyuk kepada orang. Ya. Padahal dasar kita Quran. Dasar kita adalah Al-Quran. Pokoknya kita ini rahasia-rahasiaan aja lah. Ya, Bapak Ibu, pelajaran kita di Padepokan itu rahasiakan saja, jangan diberitahukan ke kawan-kawan. Gitu Pak. Pokoknya kita rahasia, diam-diam. Meskipun siaran live streaming tapi diam-diam. Nanti kalau orang nggak suka tuh kita ya dicibir, diketawain. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kita ini pekerjaan nggak jelas tapi mobil kita Mercy, BMW. Nah, mereka itu kerjaannya jelas. Tapi cuma naik sepeda. Maka kamu ini nggak mungkin kamu itu punya Mercy. Salah-salah malah jadi konflik. Gitu. Pokoknya kita diem-diem aja. Kata guru saya, ini ya untuk kita loh ya, jangan disampaikan ke orang lain. Ilmu ini ilmu mahal. Ini mutiara. Ini almarhum Haji Slamet Utomo. Jangan kamu sampaikan ojo mbok kene kethek. Mengko ya cemplonge kalen kuwi mutiarane. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau nggak paham ya jangan dikasih gitu aja. Untuk kita sendiri. Makanya saya itu, kamu mau belajar ya, syukur enggak ya sudah, bukan urusanku. Seperti tadi saya dapat WA.
Pak, saya alhamdulillah sudah belajar DN secara online, YouTube ini dan merasakan. Tapi kata teman saya, apakah kalau zikir seperti ini itu bisa sampai ke akhirat? Saya ditanya, Pak, apakah amalan seperti ini nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat? Jawab saya santai. Kalau nggak bisa kenapa? Kalau nggak bisa kenapa? Ayo. Kalau nggak yakin ya nggak usah. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Santai-santai saja. Ada satu grup DN yang tidak memerlukan saya. Ya sudah. Saya tinggalkan saja. Emang yang butuh saya butuh jamaah, enggak. Saya sama Mbah Bejo itu enggak butuh jamaah, enggak butuh banyak-banyakan jamaah DN, enggak. Tanya Mbah Bejo enggak percaya. Terus oke-oken murid ngono ndak, randi murid ya ora apa-apa. Ilmune dinggo ra dinggo ya ora apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan anggap bahwa saya itu serakah gitu, serakah murid itu. Mau belajar ya ayo, enggak ya sudah. Habis belajar dari sini enggak puas keluar ya monggo gitu loh. Iya tak? Gitu. Pokoknya jangan tanya saya tentang sanad. Pak, sanadnya apa? Emang untuk apa? Sanad-sanatan. Kalau emang nggak yakin ya nggak usah diamalkan. Kalau nggak mantep dengan amalan DN ya tinggalkan saja. Ya, kata Gus Dur, gitu aja kok. Repot. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Oke, Pak Wahyu Nugroho. Pikiran disadari oleh akal, akal disadari oleh jiwa. Akal dan pikiran itu sama ya. Jiwa itu kesadaran itu. Jiwa itu yang sadar itu. Ya, baik. Begitu Pak Wahyu. Kalau pengertian saya ya, pengertian saya begitu. Pak Taib Padang menyimak, mengerti makna bacaan dalam sholat termasuk kesadaran atau wilayah jasad. Lah kalau kesadaran jiwa Pak. Tapi kalau masih makna itu jasad. Ya. Pak Didik, Pak Pur, berarti jiwa bisa membesar seperti alam semesta yang tak terbatas dan akhirnya menyadari Allah yang lebih besar dari apapun, bersaksi atas kebesarannya. Betul sekali Pak Didik, terima kasih. Demikian. Masalah rasa gimana Pak Pur saat sholat? Rasa itu akan mengikuti kesadaran. Kalau kesadaran kita masuk ke wilayah Allah, otomatis rasa itu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Baik, nyimak. Salat khusus itulah salat yang hakiki. Ya, betul, Pak. Salat khusyuk maksudnya ya. Bagaimana konteks minta tolong dengan salat sesuai yang dalam Quran? Ya, minta tolong. Misalnya, apa minta tolong apa? Minta tolong bayar utang misalnya. Sholat atau bayar utang, ya tidak apa-apa sholat hajat, ya kan? Ketika kita takbir, agungkan Allah, bahwa Allah lebih kuasa daripada apapun. Orang ngutangan kesadaran ketakutan nggak bisa bayar. Ketika takbir, agungkan Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita, apapun masalah kita. Nah, ketika ruku, siap untuk menjalankan amanah, siap untuk bayar utang. Nah, gitu. Sujud,
pasrah kepada Allah, utangnya pasrahkan kepada Allah agar Allah selesaikan. Itu membawa, tapi tidak diucapkan loh ya, ini wilayah kesadaran. Kalau diucapkan batal. Oke. Habib terang masing-masing mengikuti kadar sadarnya kita dalam sholat. Mungkin kadar sadar itu kan yang dinamakan khusyuk, betul. Ya sholat yang khusyuk itu ya sesuai kadarnya, tingkat berjumpa dengan Allahnya, pasrahnya itu kadar, ada kadarnya. Ada yang orang yang sudah tingkat kepasrahannya tinggi, ada yang pasrahnya rendah. Tapi ini khusyuk semua. Cuma khusyuknya ini yang rendah ya level 1 misalnya, yang sudah pasrah betul total ya. Levelnya 10 misalnya. Ya, terima kasih Habib, Pak Habib. Ketika sholat digigit nyamuk, bolehkah saya menggosok kulit yang gatal? Boleh. Tapi yang gosok ya jangan lengannya ikut gerak ya. Gini. Kalau gosok ya gini aja. Atau gini, gitu. Itu enggak batal. Urusannya kan urusan ini, urusan apa? Syariat, ya toh? Tapi kalau mau urusan hakikat yang mau digigit ya sedekah darah gitu aja sudah. Donor darah gitu. Oke. Nah, betul sekali Pak, kalau enggak sejalan kita dianggap sesat. Itulah. Makanya ini siaran ini jangan disebarluaskan, kita rahasiakan. Karena nanti orang-orang pada menganggap kita sesat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dianggap sesat tapi banyak yang ngikuti. Ya, kalau di Facebook itu saya dianggap sesat dan menyesatkan itu sudah biasa. Lihat salah kamu sendiri mengikuti tulisanku. Kenapa sewot? Kamu bikin status sendiri sana di rumahmu gitu, daripada kamu komen-komen di status saya. Panas. Oke. Waalaikumsalam semua. Waduh, ke atas. Bu Ertati, ilustrasinya keren banget. Kita nggak punya kerja tapi kendaraannya mobil. Mereka jalan tapi naiknya sepeda. Bagaimana? Mereka sholatnya Rasulullah itu betul. Tidurnya orang yang berilmu dengan sholat 1000 rakaatnya orang yang tidak berilmu itu lebih tinggi. Di sini ilmu apa yang dimaksud? Ilmu hakikat makrifat. Kalau orang hanya syariat saja tanpa hakikat, dia sholat 1000 rakaat dengan tidurnya orang yang berilmu hakikat makrifat itu lebih tinggi tidurnya orang yang hakikat makrifat. Itu Rasulullah loh, bukan saya. Tapi ya kita diem-diem aja, dah kita tidur aja. Nggak usah begitu, karena tidurnya kita itu kita usahakan untuk selalu berzikir. Kita usahakan, namanya manusia sok lupa barang gitu ya. Kita zikir. Itulah Bapak Ibu. Saya tadi ada pengalaman menarik Bapak Ibu. Saya tidur itu jam berapa tadi? Jam 2. Jam 2 tidur. Saya harus bangun jam 3. Saya tidur kan? Saya meluaskan kesadaran saya. Ini posisi tidur, ini bukan sholat ya. Saya tidur, saya meluaskan kesadaran. Terus saya tidur, rileks begitu. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan keagunganmu, kan sudah meluaskan kesadaran ya. Allah Akbar kan keagungan. Ya Allah, dengan keagunganmu, hamba mohon istirahatkan jasad hamba yang tidur hanya 1 jam tapi bangun bisa fresh. Itu tidur saya pertahankan sampai pada kesadaran yang
Allah lebih besar daripada apapun. Itu tidurnya itu prosesnya itu wah. Jadi apa ya? Kayak tubuh kita itu kayak diproses gitu. Jadi rasanya itu terasa. Bagaimana tubuh itu tidur itu terasa. Tubuh ini sedang diproses itu terasa. Pas jam 3 kurang saya sudah bangun. Tubuh itu wah kayak tidur 5-6 jam. Sampai sekarang nggak ngantuk. Nah itu apa Ibu? Jadi manfaatnya nanti banyak. Oke. Tidak. Iya Pak Ibu. Alhamdulillah. Pak Pur ketika takbir dibarengi niat. Pak Pur ketika takbir dibarengi niat. Kok langsung bleng. Kayak di mana gitu. Kadang-kadang sampai lupa rokaatnya. Wah, jangan sampai lupa rokaatnya Pak Budi. Nggak boleh terlena. Ya, bleng terus. Itu bleng itu keadaannya sholat. Makanya kita dijaga oleh bacaan sholat. Bacaan sholat dan gerakan sholat. Jadi bukan belum seperti orang yang kita duduk diam tanpa bacaan belum itu orangnya lupa. Tapi ini sholat. Sholat itu terikat oleh terikat oleh syariat. Karena syariat itu tujuannya untuk memproses agar kesadaran kita terjaga. Begitu Pak Budi, jangan sampai lupa. Harus tetap sadarnya, harus sadar ini saya sedang apa? Sedang sholat gitu. Makanya meluaskan kesadaran itu akan lebih membuat sadar, bukan membuat tidak sadar. Ya Pak Budi, terima kasih. Nanti bisa diulangi lagi. Pak Sartono, ajaran Pak Pur masuk akal dan sesuai Al-Quran. Semoga berjalan terus. Amin. Terima kasih Pak Sartono. Pak Pur, gimana agar waktu zikir pikiran nggak gerambiang? Sadar Pak. Kalaupun gerambiang ya enggak apa-apa. Kita sadar Allah, ya kan? Ini pikiran gerambiang, ya enggak apa-apa. Pikiran gerambiang itu abaikan saja. Bahasanya rasa digagas, ya gitu. Yang penting aku sadar Allah. Pikiran mau mikir apa terserah. Tapi kadang-kadang kita itu masuk ke alam pikiran itu loh. Jadi pikirannya kemana kita ikuti. Atau kita sedih pikiran kita memikirkan sesuatu. Atau kita tidak mau berpikir. Itu namanya sudah melayani pikiran. Jangan masuk ke pikiran. Biarkan aja. Alhamdulillah. Sama seperti Rasulullah kalau mau istirahat hanya sebentar tapi sudah hilang dicapainya. Berarti itu yang meluaskan kesadaran pada Allah ya Pak. Insya Allah demikian. Karena pengalaman saya Pak. Pengalaman saya, rasanya kok enak gitu. Karena kan namanya nanti sahur jam 3, jam 2 kok ngantuk. Harusnya kan melek aja, tapi ngantuknya ya. Udah saya minta ditidurkan selama 1 jam. Pak Asman, apa yang dimaksud ruh, jiwa, dan jasad bersatu untuk Mi'raj? Sebenarnya Mi'raj itu jasad nggak ikut Mi'raj, Pak Asman. Jasad ya di sini. Dia melakukan sholat. Yang Mi'raj itu jiwa tadi, kesadaran yang ke Allah. Bersama ruh kembali ke Allah. Ketika kembali ke Allah, jiwanya kosong, fana. Nah ini kalau sudah begitu, itu namanya sholat. Maka sholat itu kalau sudah sibgoh, wah lain rasanya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, itu sesuatu yang gerakkan Allah. Kita itu jadi jiwa.
Apa? Ketika kita digerakkan sujud, maka kita tinggal jiwa kita ini pasrah. Ketika tubuh kita duduk, maka jiwa kita ini mohon kepada Allah. Jadi jiwa itu kita. Jadi kenapa kita masuk alam keluasan itu? Karena itu. Loh, ini yang sholat siapa? Jasad maksudnya. Digerakkan oleh Allah. Jiwa ngikuti aja. Itu betul kayak gini loh. Seolah-olah gini, ini sholat ini. Kita itu kayak di belakangnya gitu. Ini seolah-olah ini bukan terus seperti keluar gitu, enggak. Ini kok gerak sendiri ya? Nah, ketika ini gerak sendiri, kita ngikuti. Jadi jiwa kita masuk di dalam gerakan dan bacaan sholat. Itu Pak Asman. Itu yang saya pahami tentang Mi'raj, Pak Asman. Bu Dewi, Pak Pur, sholat termasuk doa. Jadi bisa mohon seperti di luar sholat. Iya, kan duduk iftirash itu kan doa. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, doa itu kalau sudah dalam keadaan sholat itu bukan seperti kalau kita doa minta begini, itu enggak. Jadi doa di dalam sholat itu wilayahnya wilayah kesadaran. Kita berdoa di dalam sholat itu bukan kesadaran, sudah bukan begini lagi, sudah bukan dengan bacaan ya sesuai dengan bacaan sholat. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wadini warzuqni wa'afini wa'fu'ani, itu bacaan, itu doa. Tapi serangkaian sholat itu bisa kita gunakan untuk bentuk doa, tapi bentuk doanya itu berupa kesadaran, sudah bukan pakai bacaan. Seperti saya gambarkan, contohnya ketika kita takbir, maka kita berdoanya itu adalah meyakini bahwa Allah menyelesaikan semua masalah. Itu. Jadi sudah bukan berdoa minta dalam bentuk bahasa verbal, bahaya sudah bahasa jiwa. Apakah kesadaran rasanya seperti patrap gerak, Pak? Untuk latihan iya Pak, kesadaran itu mirip patrap gerak. Oke, Pak Imam Mahmudi hadir. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam kebersamaan kita tentang meluaskan kesadaran. Ya, kalau belum puas besok dilanjut lagi. Materi kali ini rasanya menarik sekali. Kita bisa berbincang-bincang bersama saya dan Mbah Bejo. Ya, Mbah Bejo bisa jawab itu ya lewat ya. Misalnya mau menjawab juga boleh lewat tulisan, tapi kalau Mbah Bejo pas siaran ya saya ngetiknya lewat tulisan. Enggak apa-apa. Oke, seperti sholat seperti disambut Allah, kaget ya, alhamdulillah. Apakah fungsi jiwa dan kesadaran waktu sholat itu hanya berlaku sebagai saksi ketika tidak hanya saksi tapi mengikuti gerak fisiknya. Ketika sujud ya pasrah gitu. Ketika iktidal ya bersyukur. Pak Afni, Pak Pur tanya, kalau saat rasa jiwa ingin berlama-lama apakah dengan sujud apakah diikuti saja? Ya, ikuti saja Pak kalau waktunya ada. Dengan kepasrahan. Bu Yani Mas Sun. Wah, Pak Tony, alhamdulillah bisa bergabung lagi Pak Tony. Kangen ini. Lama nggak ketemu. Pak Tony, Bu Maria juga. Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kita belajar bersama di Padepokan meskipun melalui online, dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan
Saya minta maaf kalau ada pernyataan-pernyataan yang kurang sesuai. Baik. Demikian saya akhiri perjumpaan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.